Aku mah dibully kak. Kenapa? Kayak dari SD sampai SMK. Dikunci di kamar mandi. Oh ya? Kunci kamar mandi. Terus sepatuku tuh dimasukin ulet bulu. Aku nangis kejir segemeter itu karena adegan senderan di pohon yang ada ulet bulunya. Hai guys, balik lagi konten Umi kali ini, dan konten kali ini aku collab lagi sama Riantami. Hai. Si anaknya selalu ceria ini. Kita langsung aja deh. Aku Buru-buru banget. Mau kemana sih? kalau kamu kan pakai bahasa basi. Iya, aku tetap harus bahasa Ya udah, basi. kita pakai bahasa basi deh. Kamu apa kabar? Ya Allah ya Rob, yang bener atuh bahasa basi beneran basi. Itu mah udah. Oke, Tami lagi sibuk apa sekarang? Ya Allah, pertanyaannya sama kayak collab waktu awal. Mudahan aja nggak salah. Alhamdulillah Ya, kak. alhamdulillah. Aku sibuknya ya ngonten-ngonten aja. Tapi sekarang ada pencapaian baru loh, alhamdulillah. Enggak usah. Iya, enggak, saya nggak nyebutin, saya cuma bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku turut seneng. Keren. Aku juga seneng karena dia juga ada yang baru. Apa? Ini? Iya, kayak ini apa pencapaiannya dia tuh kayak begini ya. Itu suatu proses loh. Iya. Apa-apa. Terus kata penonton ngomongin apa sih? Gitu. Nah, oke. Jadi di konten kali ini aku pengen cerita-cerita aja sih tentang masa remaja. Asik. Masa remaja. Yang yuk. Kita dulu ini, kita daripada di komen gak sopan, kita memang sengaja Iya. konsepnya seperti ini. Ya, karena kan pengen ngomong ya udah masa-masa remaja kita nih selama di SMA gitu. Aku SMA, kalau Tami SMK. Jurusan apa? Multimedia. Multimedia waktu itu. Oke, biasanya nih kalau anak-anak remaja itu kan kayak emang zaman SMA itu adalah zaman-zaman yang paling menyenangkan. Benul apa benul? No. Hah, why? Kayaknya ini tuh bener-bener orang katanya mah seneng, aku malah pengen cepet-cepet lulus. Kenapa? Iya, apa ya, pertama nggak nyaman dengan pertemanannya. Kenapa? Ya kan aku dibully. Emang kakak nggak dibully? Enggak. Oh, kakak nggak dibully. Ya udah. Emang dibully? Coba Iya. cerita dong. Iya. Nggak tahu. Aku mah dibully kak. Kenapa? Kayak dari SD sampai SMK. You sure? Ya, I'm sure. Serius. Sampai ini ceritanya mau tentang mana nih, SD sampai SMK nih? Iya, SMK. terserah deh. Paling parah aja kali ya, Iya. SD kali ya. Tapi bentar, disclaimer aku SD juga aku jadi korban bully. Oh sama. Jadi selama 6 tahun itu kayak nggak ada orang yang boleh temenan sama aku. Jadi yang temenan sama aku bakal dibully juga. Separah itu. Aku juga sih, cuma aku Aku sih enggak, kita tidak membenarkan adanya pembulian dimanapun. Cuma ini menjadi sebuah bukti nyata orang atau korban bullying itu bisa menjadi orang sukses juga gitu loh, amin. Bisa menjadi orang gitu loh, walaupun kalian jadi korban bullying bukan berarti kalian bener-bener nol di mata masyarakat, enggak gitu loh. Justru kita bakal kayak kamu yang dulu ngebully aku sekarang enggak, bener nggak? gimana ya? Bener kan gitu. Bukannya sombong, cuma aku pengen nyemangatin buat teman-teman yang mungkin di sana ngerasa jadi korban bully apa segala macam. No, kalian tetap harus semangat karena itu bukan menjadi penutup jalan kalian. Tapi salahnya juga kak, waktu itu aku nggak ngerti apa itu bully. Nah, pada saat itu, dan salahnya juga aku tuh nggak berani speak up. Makanya buat kalian kalau misalnya dibully atau misalnya hal-hal yang bikin kalian gak nyaman, itu kalian tuh harus berani speak up. Harus berani speak up itu hari itu juga, detik itu juga, pas kejadian itu, karena buktiin kalau kalian tuh jangan lemah gitu loh, harus yang dibuktiin yang lebih baik lagi gitu, jangan makin down gitulah pokoknya. Kan kita bukannya down, malah yaudah kita buktiin nggak seperti yang mereka omongin gitu kan. Makanya kita alhamdulillah.
Terus. Jadi pokoknya dibully deh kak, banyak banget. Mana? Ya katanya karena kan mungkin aku waktu itu alhamdulillah, jadi waktu itu mungkin karena aku sering syuting terus tapi nilai aku alhamdulillah masih bagus kak. Nah mungkin mereka iri kali ya. Ya udah mungkin jadinya aku entah dikunci di kamar mandi. Oh ya? Kunci di kamar mandi, terus sepatuku tuh dimasukin ulet bulu. Jahat banget. Iya, sampai makanya aku dari situ aku fobia ulet bulu. Ada deh aku videonya tuh orang waktu aku syuting Kian Santang, aku nangis kejir segemeter itu karena adegan senderan di pohon yang ada ulet bulunya. Harus banget, aku udah bilang aku takut ulet bulu, aku nggak bisa, tapi dipaksa harus tiduran di situ. Aku sampai nangis kejir karena emang sebegitu takutnya karena trauma. Jadi trauma itu. Jadi aku dimasukin dulu kan waktu SD itu udah lepas kan sepatunya pas masuk ke kelas, jadi dirapiin gitu di depan. Terus pas mau jam olahraga itu pakai lagi sepatunya, aku asal masukin aja kakiku dan itu wah, iya geli banget ya, pokoknya itu bulu semua di sepatuku. Tapi tahu siapa yang Tahu. Tahu. Enggak. Ntar di ceritanya dibalikin. Pokoknya ya itulah banyak lah. Terus kalau SMP itu mungkin lebih ke yang apa ya, lebih ke dijauhin lah teman-teman gitu. Terus aku tuh pernah mencoba kak untuk gimana sih biar aku dapet teman, mungkin aku yang salah gitu kan. Akhirnya aku coba untuk kayak deket, untuk sok-sokap gitu kan, masuk geng ini geng itulah mana gitu. Dan ternyata aku malah masuk ke toksik. Oke. Sempet masuk ke toksik gitu. Enggak deh, aku keluar deh gitu kan. Nah terus udah tuh selesai. Tapi, sorry aku potong. Cara kamu keluar dari zona toksik itu gimana? Ya kalau misalnya diajak aku nggak mau. Misalnya kantin yuk gitu. Enggak, aku mau ini dulu gitu. Soalnya kan mungkin kayak banyak yang di luar sana tuh kayak, gue tahu nih gue ada di lingkungan yang toksik, tapi kalau gue nanti keluar gue akan diomongin. Itu dia ya. Bener nggak? Iya sih. Rada takut jadinya kayak gimana gitu. Berarti dulu kamu belum yang seakrab gitu banget. Enggak akrab banget. Tapi aku sudah tahu. Ini bukannya. Ya menjurusnya. Iya, nggak bagus nih gitu. Entah dari bahasa, dari sikap gitu-gitu. Aku udah nggak nyaman gitu. Ya udahlah, nggak di sini. Terus aku coba kenalan lagi sama yang lain-lain gitu. Tapi pas itu lumayan tuh baik gitu kan, ngumpul. Terus aku tuh suka yang traktir kan, orangnya suka traktir. Makan aja makan gitu kan, beli deh. Terus di saat aku nggak bawa kak, ketinggalan. Ya you know lah, kadang bocah ketinggalan di kasur gitu kan. Guys aku nggak bawa gitu. Belum guys. Teman-teman aku nggak bawa nih gitu kan. Nggak bawa uang gitu kan. Jadi aku nggak traktir dulu ya gitu. Lo gimana sih kan, udah dari situ langsung dijauhin. Iya, langsung dijauhin kak. Terus kata aku gini, kenapa kalian marah? Aku kan masih nggak ngerti kan, kenapa kalian marah, kan aku lupa, maaf kata gue. Terus ya lo gimana sih mau temenan sama kita yang nggak boleh kayak gitu. Beneran inget banget aku mah, kok kayak sinetron. Iya. Terus kata aku ngerasa kayak, lo berarti kalian mau temenan sama uangku, bukan sama akunya gitu kan. Udah dari situ udah mulai ya jadi tahu ternyata orang-orang juga tuh dalam perkumpulan ada yang cuman manfaatin, nggak tulus. Makanya kalau udah nemu yang tulus tuh udah nggak usah nyari-nyari yang lain, udah cukup. Kadang teman itu nggak perlu terlalu banyak lah, yang penting tuh 1, 2, 3 tuh yang penting berkualitas, saling mengingatkan yang baik-baik. Udah mendingan kayak gitu sih kak sekarang. Gitu. Kalau SMK dibulinya karena itu. Cewek-cewek cemburu sama aku. Cewek-ceweknya cemburu sama aku. Aku tuh ya kak, misalnya naik tangga sini kan, tangga sini bisa naik tangga sini juga gitu. Misalnya tangga sini banyak cowok, aku puter balik kak. Aku puter balik naik tangga yang sepi gitu kan. Nah terus udah naik tangga sepi. Nah namanya cowok, aku nggak kenal sama sekali siapa mereka, ngelihat aja nggak, aku nunduk. Kalau mereka jalan, mereka di sini aku jalan, aku nunduk gitu kan. Terus mungkin ceweknya nggak suka gitu ngelihatnya. Terus aku yang kayak ditarik, yang dilabrak gitu. Iya. Sampai segitunya kak. Sampai kelas 3? Iya. Pas sampai kelas, pas baru anak baru banget nih, anak baru gitu kan. Terus banyak yang bilang artis lah apalah, terus cowok-cowoknya mulai apa. Padahal sama sekali aku kepikiran untuk suka sama cowok tuh nggak ada waktu sekolah. Nah terus ya udah aku udah jelasin kak, aku sama sekali gitu. Udah deh, lo tuh nggak usah so cantik lah, lo tuh bla 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 banyak. Iya kak, sorry gitu kan. Udah. Terus
udah tinggalin dulu, jangan sini gini gitu. Mau gimana ya, yaudah aku diemin aja. Terus sampai aku tuh nggak pernah ke kantin, aku selalu kayak bawa bekal, ataupun kalau makan tuh ke koperasi doang. Koperasi kan ada kan, dan ke koperasi nggak pernah ke kantin. Nah terus akhirnya nemu lah teman, 1 orang 2 orang, terus akhirnya kita ke kantin gitu kan. Enggak deh gitu kan, kalian aja. Oh yaudah, atau mau nitip nggak? Orangnya baik banget gitu kan. Boleh gitu kan. Yaudah akhirnya tolong ya, itu apa santai baik tuh. Yaudah alhamdulillah lah gitu kan, nggak stres banget. Yaudah lama kelamaan tiba-tiba aku lagi di toilet terus tiba-tiba ada cewek pingsan. Ya aku tolongin dong, aku gendong gitu kan, walaupun berat ya udah aku minta tolong ke orang, aku panik ini gimana gitu kan. Terus tiba-tiba aku angkat sampai lumayan jauh ke sofa deket UKS, nggak UKS apa lobby gitu deh, lobby gitu. Nah terus udah aku selesai dong, yang penting nolongin situ. Aku juga bingung, udah ditolongin sama guru juga. Ya udah aku ke kelas, tiba-tiba dia nge-DM aku, makasih, ngucapin itu kan, kayak udah ditolongin gitu. Terus selama ini ternyata dia itu yang suka, salah satu orang yang suka ngebully kamu. Iya ternyata, aku kan nggak tahu ya, entah itu kayak misalnya katanya maaf kalau selama ini suka ngelirik kamu yang kayak jutek atau yang gimana, padahal kan sama sekali aku nggak tahu loh, nggak tahu dia mandang aku jutek, nggak tahu, nggak benar-benar. Karena kamu nunduk aja, mau ada orang cewek cowok tuh aku nunduk, benar-benar nggak berani muka orang tuh aku lihat. Dia minta maaf gitu kan, terus aku kasih tau mami ini kayaknya kakak kelas yang tadi ya ditolongin. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya udah dia akhirnya minta maaf gitu kan. Ya udah dari situ udah mulai tuh kak, orang-orang udah yang hai Tami, udah mulai tuh aku disenyumin. Mungkin itu orang ngasih tahu kali kalau Tami itu nggak seperti yang mereka pikirin gitu. Ya udah sih gitu-gitu aja. Makanya semenjak itu aku pengen bener-bener, kalau ditanya seru nggak sekolah, enggak, karena nggak seindah yang orang-orang bilang gitu. Enggak deh, kalau mau ngulang enggak mau gitu. Kak gimana? Aku dari SD, ya itu yang tadi aku ceritain, korban bullying kayak gitu. Kalau SMP nggak begitu sih, nggak. SMA itu aku lebih bukan ke anak-anaknya, justru ke gurunya. Dari guru, perlakuan guru ke aku tuh kayak aku ngerasa agak beda gitu loh. Beberapa tuh ada yang kayak gitu. Cuma beberapa juga mereka bisa memahami aku juga kayak gitu. Karena kan aku SMP sama SMA-nya di situ lagi, di gedung yang maksudnya sama. membedakan tuh apa? Kenapa? Kakak kenapa? Karena nggak ngerti, aku juga nggak ngerti kenapa. Tanpa alasan mereka gitu. Mungkin mereka punya alasan tapi aku nggak nyari tahu. Kayak ngapain sih kayak gitu loh, dibedain aja gitu, kayak dijutekin kayak gitu. Pernah ngalamin kayak gitu. Cuma overall kalau dibilang seru, alhamdulillah seru. Aku punya sahabat yang memang dari SMP, terus sama di SMA tuh ya udah kita bertiga terus. Dan juga aku waktu SMA nggak pernah tuker-tukeran kelas. Oh tetap itu nggak rolling ya? Nggak rolling, karena waktu itu ini kan SMA aku tuh baru, aku tuh angkatan kedua, aku IPA dan IPA tuh cuma satu kelas. Jadi udah kita sama kelas sampai kelas 3 ya udah kita doang gitu. Kalau dibilang seru ya seru, kalau dibilang mengulang ya pengen. Berarti cukup lumayan indah lah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau SMA kamu punya ini nggak, have a crush gitu? Nggak ada, aku di kelas doang kak, duduk aja diem. Mungkin ada kali ya orang yang suka sama dia cuma dia nggak peka. Oh mungkin ya. Iya kan? Gak tau sih. Iya. Gak ada yang nembak aku juga. Enggak nembak juga, maksudnya kayak sebenarnya gue interest nih sama Tami tapi gue malu, takut atau gimana gitu kan. Gak tau sih. Ya bisa jadi lah. Mungkin gitu. Ya udah, ya mungkin enggak deh. Karena terus nggak bercanda. Terus apa lagi? Pernah berantem nggak di sekolah? Berantem ya? Pas ya mungkin kayak kamu ngelawan atau ini defense gue nih gitu. Karena gue nggak pantas loh dapat kelakuan yang kayak gini. Nggak pernah berantem. Bagus. Nggak ada nih kayak ribut gitu kan, cekcok nggak ada sih kan.
Iya, kalau di gitu-gitu kayak tadi dilabrak-labrak gitu kayak, iya kak maaf ya, deh kayak gitu. Kamu pernah? Sering ya? Enggak lah. Enggak. Sering enggak, cuma pernah aku kalau memang aku ngerasa aku nggak salah, aku bakal bela diri aku. Karena gini, dari zaman aku SD dibully, ya dari orang tua tuh nggak ada yang kayak ikut campur atau turun tangan misal gitu. Karena kayak zaman aku di SD, kayak anaknya nih diisengin dikit, orang tuanya ikut turun tangan, lu jangan gini ya, kamu gini. Orang tua aku tuh enggak, kayak ya udah aja gitu. Mungkin dari situ lah aku kebentuk kayak, oh gue harus melindungi diri gue sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan SMP, SMA ada yang begitu ke aku, ya aku ngelawan pakai diri aku sendiri gitu. Tapi kalau aku nggak salah, kalau memang aku salah ya aku minta maaf gitu. Oh iya gue salah, gue minta maaf gitu. Ya aku mah mau salah mau enggak ya aku diem sih, karena capek, aku males ribut. Betul. Kalau aku kadang sekarang memang kepikiran juga kayaknya harus sih. Iya. Harus yang Tapi memang ini harus berani. Tergantung, maksudnya kayak berantem atau marah pun juga enggak yang kayak harus kasar, harus yang main tangan gini-gini. Enggak sih, perlawanan pun juga ya bisa dengan lapor guru gitu. Atau memang ke teman dulu deh, kita dari temen ke guru atau ke orang tua memang kalau masalahnya itu besar gitu. Cuma aku terakhir banget, karena itu zaman SMA, aku ngerasa kita udah sama-sama gede, udah bisa sama-sama berpikir lah gitu kan. Ya aku sampein, lo seharusnya nggak melakukan hal kayak gini karena perlakuan lo seperti ini itu merugikan banyak pihak gitu loh. Yang harusnya kita bisa semuanya jalan, karena lo nggak datang, kita semua jadi rugi. Nah aku kayak gitu orangnya. Iya. Lebih karena mungkin dia salah juga gitu sih. Iya sih. Ya kalau apalagi SMK aku tuh kan ada yang nggak suka teman sekelas malah gitu kan. Sampai kalau pembagian rapot tuh kak, mereka tuh kayak yang ranking satunya tuh udah bodo amat gitu, malas karena Rian Tami gitu kan. Ya udah pasti Tami lagi gitu. Kayak males aja gitu kan, siapa yang gak ada yang tahu ya namanya. Ya bukan gitu sih, respon harusnya kayak, oh ya gue bisa, harus lebih. Terus kayak akhirnya kan masuk tuh COVID gitu kan. Terus pas COVID tuh kan di online kan, online tuh aku sama sekali nggak masuk kotak sama sekali kan. Terus akhirnya aku turun rankingnya turun tuh. Terus ya udah mereka baru yang kayak ngalamin ranking 1, tapi ya sama sekali mungkin mereka pengen, jadi aku mikirnya kayak udahlah, namanya mungkin memang harus aku turun atau apa ya udah. Padahal bisa-bisa aja di ranking 1 kalau emang mau gitu kan, niat tanpa harus menjatuhkan ikut-ikutan. Iya sih, benar-benar. But you enjoy with your life sekarang ini? Enjoy nggak? Enjoy sih, enjoy. Kadang ya mau ngomongin enjoy bukan berarti gak ada masalah ya kak. Iya betul. Cuma ya kita ya kalemin aja, kita terima aja. Lebih menyikapinya dengan dewasa. Iya kali ya. Lebih tenang. Dan bersyukurnya kayak aku ngeliat kamu punya orang tua yang selalu dukung sih. Gitu. Jadi ya apapun yang kamu rasakan ya insya Allah orang tua kamu adalah orang yang pertama bakal peluk kamu gitu, ngelindungin kamu, bimbing kamu. Gitu sih. Ya apapun pasti aku cerita ke mami kan, sering banget. Oke. Gitu nih guys, jadi cerita selama perjalanan sekolah kita, selama remajanya kita. Ternyata aku juga baru tahu kalau Tami pernah dibully sampai segitunya, bahkan dari SD. Tapi ya biasa aja lah ya guys, aku mah nggak terlalu gimana-gimana. Iya balik lagi itu sih, alhamdulillahnya Tami bisa terus bangkit, malah lebih jadi orang yang lebih baik gitu loh, nggak yang terpuruk di situ-situ aja gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasain atau di sekitar kalian ngerasain, boleh banget nonton video ini, mana tahu bisa jadi motivasi buat kalian. Iya, jadi thank you so much Tami udah mau sharing. Jangan lupa di like, di komen, subscribe, atau di kalian kasih tahu di kolom komen kalau kalian suka
bercerita tentang hal-hal kayak gini atau pengen lanjut ke part 2-nya, ceritanya masih panjang lagi, jangan lupa komen di bawah. Thank you, bye bye. Assalamualaikum.